Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwidi Handayani dengan NPM 2018 14500 dengan teman saya Kartika Dewi, NPM-nya 2018 14 500 700. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi Interkom 2010. Saya akan menjelaskan definisi Incoterm 2010. Pengertian Incoterm 2010. Incoterm merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam mekanisme penyerahan barang. Klausul-klausul dalam Incoterm mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli terhadap hal-hal sebagai berikut. 1. Syarat penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. 2. Pembagian risiko antara penjual dan pembeli. 3. Tanggung jawab dalam peroleh izin ekspor dan impor. Macam-macam Incoterm 2010. Klausul-klausul penyerahan barang disajikan dalam bentuk yang memungkinkan penjual dan pembeli mengikuti langkah demi langkah dalam menentukan tanggung jawab mereka masing-masing. Incoterm merupakan instrumen pengaturan perdagangan yang disusun oleh ICC secara historis. Keberadaan Incoterm sudah cukup lama memberikan kontribusi positif bagi praktek perdagangan internasional. Pertama kali diimplementasikan tahun 1936 dan di setiap dekade dilakukan evaluasi maupun perubahan dalam rangka mengadopsi praktek-praktek perdagangan yang semakin berkembang. Edisi terakhir diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2011 yang dikenal dengan nama Incoterm 2010. Konsekuensi terhadap pengguna Incoterm. Apabila dalam suatu sales kontrak digunakan pedoman penyerahan barang yang mengacu pada Incoterm, maka harus diperhatikan konsekuensi yang timbul dari pengguna terminologi Incoterm. Marjono 1993 memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan terminologi Incoterm. Sekalipun sales kontrak dapat disusun dengan kalimat yang lengkap, namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa tetap diperlukan adanya penunjukan terhadap pedoman yang telah bersifat universal semacam Incoterm tersebut. Hal ini akan memudahkan penafsiran karena pedoman Incoterm telah diadopsi dan digunakan secara universal. Bahwa ketentuan terminologi Incoterm yang dibuat secara jelas dalam suatu perjanjian akan menghapuskan ketentuan Incoterm yang bersifat umum. Sebagai contoh, apabila dalam kontrak dinyatakan CEV Incoterm 2000 with all risk insurance, hal ini mengandung pengertian bahwa ketentuan kontrak tunduk pada klausul CEV Incoterm 2000 dengan perluasan tanggung jawab dari sisi asuransi. Meskipun edisi terbaru Incoterm 2010 telah terbit, namun perjanjian kontrak tetap harus berpedoman pada Incoterm 2000. Suatu perjanjian kontrak hendaknya tidak hanya menguntungkan pada referensi Incoterm semata. Hal ini karena Incoterm hanya mengatur hal-hal yang menyangkut syarat penyerahan barang semata, khususnya tanggung jawab biaya dan risiko pengangkutan barang. Hal-hal yang mengangkut ketentuan-ketentuan pelanggaran terhadap sales kontrak, kesulitan penetapan pemilikan barang tidak di-cover oleh Incoterm. Ketentuan term of delivery Incoterm yang paling baik bagi suatu pihak tidaklah diukur dari keberhasilan menggeser kewajiban kepada pihak lain. Faktor-faktor risiko, biaya, situasi dan kondisi, serta ketentuan yang berlaku di suatu negara turut menentukan pilihan atas terminologi delivery yang paling sesuai. Sebagai contoh,
Kondisi pasar yang bersaing menghendaki harga yang kompetitif agar tidak membebani buyer, maka delivery cost sebaiknya harus menjadi bagian dari harga jual seller. Eksportir besar dengan volume ekspor yang reguler memiliki peluang untuk menekan biaya asuransi dan freight. Pilihan terms of delivery yang paling baik bagi eksportir adalah yang dapat memaksimalkan tanggung jawab terhadap delivery cost. Dalam memilih term of delivery, buyer dan seller harus mempertimbangkan resiko-resiko seperti kehilangan, kerusakan, biaya tak terduga, demurrage, dan detention, situasi politik dan keamanan, dan lain-lain. Hal-hal baru yang diatur dalam Intercom 2010. Intercom 2010 merupakan bentuk penyesuaian terhadap Intercom versi tahun 2000 sejalan dengan perkembangan dunia perdagangan dan juga perkembangan teknologi. Beberapa hal baru yang diatur dalam Intercom 2010 antara lain penyederhanaan kelompok terminologi menjadi 2 kelompok saja, yaitu kelompok terminologi yang berlaku untuk semua mode transportasi atau rules for any mode or modes transportation. Yang kedua, kelompok terminologi yang berlaku untuk angkutan laut dan sungai saja atau rules for sea and inland waterway transportation, menghilangkan terminologi DAV, DES, DIQ, dan DDU yang semula diatur dalam Intercom 2000 dan menggantikan dengan terminologi DAT dan DAP, sehingga sejumlah terminologi yang diatur dalam Intercom 2010 menjadi termi saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam Intercom 2010. Yang pertama, X-Word atau EXW. Yang kedua, Free Carry atau VCA. Yang ketiga, Free Alongside Ship atau VAC. Dan yang keempat, Free On Board atau VOB. Yang kelima, Coast Freight atau CVR. Di sini penjelasannya yang pertama itu tentang X-Word. Jika dalam kontrak terdapat tulisan IXW, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan resiko yang menjadi saat barang diantar. Ongkos yang ditanggung termasuk biaya pengantaran dari gudang penjual hingga tempat pembeli. Namun biaya loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan IXW pemindahan barang dari gudang pembeli ke truk. Resiko dan biaya biasanya ditanggung oleh penjual. Ketentuan ini tidak dapat digunakan jika pembeli tidak memiliki izin atau melakukan ekspor di negara penjual. Kewajiban penjual. Yang pertama, menyediakan barang sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati dalam kontrak penjualan. Kedua, membantu pembeli dalam proses pembuatan dokumen pemerintah yang mungkin dibutuhkan. Ketiga, melakukan pengemasan yang aman dan sesuai dengan permintaan pembeli serta memberikan informasi terkait ketersediaan barang. Kewajiban pembeli. Yang pertama, melakukan proses ekspor clearance. Yang kedua, mengambil barang di tempat dan waktu sesuai dengan kontrak. Ketiga, menanggung segala jenis pembiayaan dan resiko. E-export berarti penjual melakukan penyerahan komoditinya kepada pembeli di tempat atau kantor, pabrik, dan gudang, kediaman penjual atau tempat lain yang ditentukan, tetapi belum diurus formalitas ekspornya dan juga tidak dimuat ke atas kendaraan pengangkut manapun. Kewajiban penjual hanya menyediakan komoditinya di tempat, contohnya kantor, pabrik, gudang, penjualan, sama dengan penjualan perangko gudang. Pembeli menanggung biaya dan resiko sejak barang diambil dari gudang
penjual menuju tempatnya, termasuk izin ekspor. Biasanya pembeli atau buyer menunjukkan agennya di negeri penjual. Seller menanggung tanggung jawab minim. Cash and carry biasanya dilakukan oleh eksportir kecil atau baru yang tidak menguasai seluk-beluk ekstrim. Buyer pada posisi yang lemah, semua biaya, resiko, dan biaya izin ekspor harus ditanggungnya. Free Carrier VCA. Istilah ini sering digunakan pada zaman sekarang. VCA juga cocok untuk segala jenis transportasi mulai dari darat, laut, dan udara maupun transportasi multimoda. Dengan kontainer atau roll off atau roll on, dengan trailer atau kapal feri, pengalihan tanggung jawab, biaya, dan risiko yang ditanggung oleh penjual adalah ketika barang sudah diantarkan sampai stasiun atau bandara atau pelabuhan sesuai dengan kontrak atau dipindahkan ke agen atau karir yang telah ditunjukkan oleh pembeli. Dan tanggung jawab penjual telah usai apabila jika pengguna kereta barang telah masuk ke dalam gerbong dan dipastikan dalam keadaan yang rapi. Untuk transportasi darat, ada 2 tanggung jawab yang harus dipenuhi, yakni barang telah masuk ke dalam truk, barang telah diantarkan ke karir atau wakil dari pembeli. Untuk transportasi sungai, barang telah dinaikkan ke atas kapal yang dipilih pembeli. Free Carrier VCA. Untuk memenuhi persyaratan dari model transportasi seperti multimodal, transport, kontainer atau roll on atau off, dengan trailer dan ferry. Mirip VOB, hanya di sini seller menyerahkan barang di tempat yang ditunjukkan buyer dalam keadaan clear for export. Disebut juga free carrier name point. Di tempat titik tersebut tanggung jawab seller terakhir. Seller tidak menanggung asuransi. Ini adalah contoh transportasi VCA. Free Alongside Ship VIC hanya digunakan untuk mengirim via transportasi laut dan inland waterway, sungai. Selain itu, VIS hanya digunakan jika penjual memiliki akses langsung terhadap sarana pengangkut untuk loading barang, kargo berukuran besar, dan tempat peletakan barang tanpa kontainer. Jika menggunakan kontainer, maka harus menggunakan ketentuan VCA. Untuk VIC, penjual akan mengantarkan barang dan melakukan ekspor clearance di pelabuhan yang telah disepakati. Setelah barang telah diantarkan dan melalui ekspor clearance, barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Free Alongside Ship, kewajiban seller untuk menyerahkan barang clearance for export di sisi kapal, dermaga, atau tongkang di pelabuhan muat. Buyer menanggung biaya risiko hilang atau kerusakan yang timbul saat barang tiba di sisi kapal. Seller memberitahukan kedatangan barang dan menyerahkan dokumen-dokumen penyerahan yang diperlukan. Fast berarti penjual menyerahkan komoditi bila komoditi tersebut ditempatkan di samping kapal di pelabuhan pengapalan yang disebut. Kewajiban seller menyerahkan komoditi untuk clearance for export di sisi kapal atau tongkang di pelabuhan muat. Artinya, buyer menanggung semua biaya dan risiko hilang atau kerusakan yang timbul mulai saat barang tiba di sisi kapal. Alongside ship, kewajiban seller lainnya memberitahukan buyer atau agen
dan menyiapkan dokumen-dokumen penyerahan barang yang dibutuhkan termasuk dokumen ekspor, dokumen transport sesuai dengan persyaratan kontrak. Keuntungan dan kerugian export. Yang keempat, free on board atau VOB. Istilah ini hanya digunakan untuk pengiriman barang via laut. VOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai kesepakatan kontrak. Selain itu, penjual juga bertanggung jawab terhadap proses ekspor sesuai dengan negaranya. Agar lebih jelas, penjual diharuskan untuk menulis VOB nama pelabuhan untuk menghindari salah paham. Pembeli juga memiliki kewajiban untuk menanggung biaya dan resiko barang selama proses pengantaran saat kapal berangkat. Free on board atau VOB, seller menyerahkan barangnya di atas kapal. Clean on board, buyer mengurus angkutan, membayar freight, dan menanggung asuransi. Resiko pindah dari seller ke buyer setelah barang lewat pagar. Keuntungan dari seller, yang pertama, pelabuhan pemuatan di negaranya sendiri, di mana seller sudah mengenal kondisi, peraturan, pajakan, dan pabean. Yang kedua, menghindari fluktuasi freight rate dan valut asing. Yang kelima, cost freight atau CVR. Ketentuan ini hanya digunakan untuk pengiriman laut saja. Berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Tanggung jawab penjual, menyewa dan membayar transportasi untuk barang hingga pelabuhan yang dituju sesuai rute normal. Menyiapkan dan mengepak barang sesuai ketentuan. Menanggung biaya dokumen, perhitungan berat, menyediakan dokumen pendukung untuk pengiriman. Tanggung jawab pembeli, membayar dokumen pendukung untuk mengirim, menanggung biaya pengeluaran barang, dock charger, light crate, dan hal yang berkaitan di pelabuhan, membayar biaya inspeksi, cost and freight. Seller menanggung biaya freight sesuai tempat tujuan yang dituju buyer. Resiko kerusakan atau kehilangan dipindahkan ke buyer mulai saat barang melewati pagar kapal. Menguntungkan seller bila eksportir besar dapat memilih time yang sesuai atau lebih baik dari carrier. Dapat menguntungkan buyer karena seller dapat menguras angkutan dan menghindari fluktuasi. Berarti penjual menyerahkan komoditi sampai pelabuhan tujuan yang disebutkan, tetapi penjual tidak menanggung biaya asuransi atau resiko yang hilang maupun kerusakan atas komoditi. Penjual wajib membayar biaya-biaya dan ongkos angkutan yang perlu untuk mengangkut barang-barang itu sampai ke pelabuhan tujuan. Resiko hilang atau peristiwa yang terjadi setelah waktu penyerahan komoditi berpindah dari penjual kepada pembeli. Syarat CVR menuntut penjual wajib mengurus formalitas ekspor. Syarat ini dipakai untuk angkutan laut dan sungai. Jika pihak-pihak terkait tidak bermaksud menyerahkan komoditi melewati pagar kapal, maka bisa dipakai syarat CPT atau carry paying to. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.